Mendesak 7 menteri, kalau belum disepakati, belum diputuskan, maka kita sweeping Arab Yaman itu di seluruh pelosok Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, marilah kita mencoba mengikuti video dari Patriot Garuda Indonesia berikut ini. Mendesak PBNU, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan untuk segera menyelesaikan permasalahan Pak Alawi. Kalau memang para 7 menteri itu tidak memberikan respon dengan waktu sesingkat-singkatnya, maka kita sebagai darah Garuda, anak bangsa, harus mengambil sikap dengan tegas. Mendesak 7 menteri, kalau belum disepakati, belum diputuskan, maka kita sweeping Arab Yaman itu di seluruh pelosok Indonesia. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, dengan terus berkembangnya polemik nasab habaib dan beberapa banyak kasus di dalamnya, sehingga banyak menggugah ormas-ormas yang ada di Indonesia, terutama ormas-ormas kebangsaan, baik yang sifatnya agamis ataupun patriot, artinya dari kelompok pecinta bangsa Indonesia atau Pancasila. Mereka akhirnya terus bergerak. Kenapa bergerak? Karena polemik semakin terus mengeras, meruncing, memanas, sedangkan sikap dari pemerintah ini masih belum ada kejelasan. Padahal bukti-bukti ini semuanya sudah nyata. Banyak bukti-bukti yang sudah nyata. Nah, akhirnya termasuk dari Panglima PGN memberikan waktu ultimatum untuk segera mengambil keputusan atau mengambil sikap terhadap Pak Alawi Indonesia. Ini merupakan suatu warning kepada pemerintah agar segera bisa turun tangan menyelesaikan permasalahan nasab habaib di Indonesia dari klan Pak Alawi. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, kenapa dari ormas-ormas pecinta bangsa ini terus meruncing dan memanas? Karena faktanya nomor 1, secara kitab nasab ya, anak dari Ahmad bin Isa ada 3, dan itu dicatat secara rapi. Anak dari Ahmad bin Isa ini di kitab abad sezaman atau di abad 5, 6, 7, 8, 9 diantaranya itu tercatat. Kenapa yang satu tidak? Dari 10 kitab ini, mulai dari abad ketiga Hijriah 4, 5, 6, 7, 8, bahkan 9 ini, kalau kita disuruh untuk menemukan nama Ubaidillah itu nggak ada. Nggak ada. Kalau ada saya bilang ada, kalau nggak ada saya bilang tidak ada. Ini saja sudah membuat pertanyaan bagi orang-orang yang berakal sehat. Kenapa dari 4 saudara kok yang dicatat 3? Kemana yang satu? Kok munculnya setelah 500 tahun? Kalau kita katakan waktu itu belum lahir, ya mustahil. Seharusnya argumen ini dijawab dulu secara pustaka juga. Misalnya, waktu itu belum ketemu, waktu lahir itu diungsikan kemana misalnya, dan berdasarkan data misalnya.
Kecurigaan pertama ini sudah hampir 80% membuat kecurigaan publik yang meneliti, bukan pembaca ya. Kalau pembaca rata-rata ulama hanya membaca kitab abad 10, ya iya, itu keturunan Rasulullah di kitab abad 10. Tapi kalau kita meneliti lebih jauh, tadi itu ditemukan kejanggalan. Akhirnya timbullah di era modern ini ada tes DNA untuk menentukan langkah berikutnya. Karena tes DNA ini faktanya dari klan Ba'alawi secara internasional itu memang tidak termasuk bangsa Arab. Haplogrupnya ini dari klan Ba'alawi G, sedangkan haplogrup Dzurriyyah Rasulullah itu J. Ini sangat jauh bertentangan sehingga di dalam tesis Kiai Imad dinyatakan mustahil menjadi keturunan Rasulullah. Mustahil menjadi keturunan Rasulullah. Secara kitab nasab dan tes DNA, dua ini telah menyempurnakan kecurigaan bahwa klan Ba'alawi itu putus secara nasab kepada Rasulullah SAW. Berdasarkan kitab pustaka dan berdasarkan tes DNA, dari runut 1 dan 2 itu Kiai Imad menyampaikan wajib kita berkeyakinan bahwa habaib klan Ba'alawi di Indonesia ini putus nasab dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semacam itu. Dan lagi catatannya, klan Ba'alawi mulai dari Habib Utsman sampai sekarang, mereka ini adalah orang-orang yang didatangkan oleh Zionis penjajah di Indonesia waktu itu, oleh kolonial, didatangkan ke Indonesia untuk menyaingi jihad atau perlawanan pemberontakan ulama-ulama Indonesia waktu itu. Usut punya usut, ternyata Belanda yang menjajah Indonesia itu genetikanya sama dengan Ba'alawi, dengan Habaib. Apa genetikanya? Adalah Yahudi. Profesor Dr. Sunu Bogronyo yang mengaku dirinya adalah Haji Abdul Ghafur, termasuk Van der Burg yang suka mengacak-acak sejarah Indonesia, itu ternyata genetika Yahudi. Dan Ba'alawi itu Yahudi adalah merupakan genetika Yahudi dari Hadramaut. Ini kemudian yang dibawa oleh Belanda, di framing bahwa mereka adalah cucunya Rasulullah. Indonesia masyarakatnya dibohongi semua oleh Belanda sampai detik ini, susah turun kate. Ini sudah banyak disampaikan oleh Gus Abbas Buntet dan yang lainnya. Lalu mereka itu dikirimkan ke Indonesia untuk menyaingi perjuangan para ulama di Indonesia. Sebenarnya mereka ini adalah orang-orang penjajah yang diselubungkan ke bangsa Indonesia untuk menandingi para ulama. Mufti Batavia Utsman bin Yahya sudah ditegur oleh Syekh Nawawi Banten dan Syekh Junaid Betawi. Ini ada ketika dapat teguran dari Syekh Nawawi melalui kiriman surat dari Mekah oleh Syekh Nawawi dan Syekh Junaid Betawi, ketar-ketir Mufti Batavia, nervous dia. Makanya dia akhirnya sembunyi-sembunyi mengirim surat ini di tahun 1886 kepada pemerintahan Belanda melalui Senok. Saya bacakan. Nah, itu kronologi singkatnya seperti itu. Jadi si Mufti ini yang dibela-bela sampai sekarang sama Muhyiddin dia tuh disanjung-sanjung, dia sangat loyal. Sebenarnya kalau kita mau sadar, setelah Zionis penjajah waktu itu kalah dari bangsa Indonesia, maka tersisalah orang-orang yang diselubungkan ini. Berarti Habib Utsman dan kroninya sampai pada hari ini nyatanya adalah pendatang. Mereka itu imigran. Bisa saja waktu itu didatangkan oleh Belanda. Di samping itu ya memang untuk mendapatkan pekerjaan, untuk mendapatkan nafkah, untuk mendapatkan motif ekonomi di Indonesia bersama kolonial Belanda. Nah, sehingga mereka datang ke Indonesia ini
sebenarnya adalah orang-orang asing yang datang ke Indonesia ingin menjajah Indonesia bersama kolonial Belanda waktu itu. Setelah kolonial Belanda pergi dari Indonesia, juga pernah ada kasus bahwa seluruh jajaran habaib atau klan Ba'alawi akan dipulangkan ke Arab. Waktu itu masih ada pembelaan dari tokoh bangsa Indonesia, sehingga sampai sekarang klan Ba'alawi masih bisa hidup di Indonesia. Namun mereka tidak tinggal diam hidup di Indonesia ini, karena mereka itu bukan orang-orang Indonesia, melainkan orang Yaman, yang mana di Yaman ini memang ada bagian Yaman Selatan itu adalah komunis. Mereka ini hanya menceritakan klan Ba'alawi di dalam pidatonya. Klan Ba'alawi atau habaib itu hanya menceritakan bangsanya sendiri dipaksa orang lain. Mereka di Indonesia ini numpang, tapi membanggakan leluhurnya yang ada di Yaman, Hadramaut. Itu faktanya. Yang bicara Al-Imam Asy-Syaikh Abi Bakar bin Salim, yang beliau selama 40 tahun sholat subuh dengan wudhu isya, artinya dari isya sampai subuh nggak pernah tidur, ibadah. Pertama. Yang kedua, setiap hari sodakohnya potong kambing 1000 ekor buat ngasih masyarakat makan. Yang ketiga, setiap malam dia bagi-bagi yang namanya roti untuk makanan para pengemis, sampai di zaman beliau nggak ada pengemis sama sekali. Yang keempat, beliau duduknya nggak pernah bersila macam kayak kita. Duduknya itu tahiyat akhir. Ketika ditanya sama muridnya, wahai Syekh Abu Bakar bin Salim, kenapa engkau nggak duduk di kursi emas? Engkau ini guru di atas guru. Semua para wali-wali itu di bawah kakimu. Engkau pantas duduk di atas kursi emas. Kenapa kau duduk di lantai dengan tahiyat akhir seperti duduknya seorang budak? Seperti duduknya seorang budak. Apa kata beliau? Bagaimana mungkin aku bisa duduk bersila ketika setiap aku duduk di hadapanku ada baginda Nabi Muhammad? Siapa yang dibanggakan? Ya misalnya seperti Habib Abdullah Al-Haddad, yang dibanggakan Faqih Muqaddam, yang dibanggakan lagi seperti Habib-Habib yang lain yang diceritakan sebagai doktrin-doktrin itu. Lagi negaraku dhewe ya ora nek aku petuk karo pemimpin negara berarti di kepalamu Indonesia bukan negaramu, karena negaramu di tempat yang jauh. Mula sing pok apik-apik no negaramu, mbah buyutmu kabeh. Mbah buyutku ya ampun ora tau tak critakno. Nggih bener. Mosok bendino nyritakno mbah buyutku, nenek moyangku lah, aku yang duwe nek ngono tok. Sing iso mabur tekan langit mbah buyutku duwe jenenge Gatotkaca. Tidak pernah mereka membanggakan bangsa Indonesia, padahal di Indonesia secara mental saja berarti kita ini dijajah, leluhur kita dihilangkan ceritanya, padahal ulama-ulama kita itu juga hebat. Artinya bukan akidah NU yang dibanggakan, mereka itu sebenarnya sedikit banyak kalau menurut pandangan kami itu ingin menyaingi NU dengan membuat nama Rabithah Alawiyah. NU dimasuki untuk diobrak-abrik, dialihkan ke Alawiyah. Torekoh menjadi Torekoh Alawiyah. Peringatan-peringatan haul di Malang sudah haulnya Habib, di Pasuruan sudah haulnya Habib, di Solo haulnya Habib, Pekalongan haulnya Habib. Sudah tidak ada harga bagi pribumi Indonesia yang hebat-hebat itu, sudah ada harganya. Namun banyak dari tokoh-tokoh bangsa yang diam menyikapi masalah ini. Makanya seperti Patriot Garuda Indonesia, ormas pecinta bangsa Indonesia perlu bergerak secepat mungkin untuk menyelesaikan masalah ini. Banyak juga sejarah bangsa Indonesia yang diselewengkan. Banyak sekali masalah Pancasila, masalah proklamasi, apalagi masalah NU.
orang yang pro dengan NKRI perlu diketahui yang pertama kali menyerukan mengibarkan bendera merah putih adalah seorang ulama, seorang habaib yang saleh. Siapa beliau? Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Banyak yang diselewengkan. Nama-nama kota Surabaya dari bahasa Arab. Jawa ini adalah tarifnya Yaman. Indonesia ini milik Aulia Tarim. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya, Faqih Muqaddam, Muhajir Allah Ahmad bin Isa, dan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan Bintu Tarim. Ini punyanya Aulia Tarim. Ini kan sudah mulai melakukan penjajahan kepada pribumi Indonesia secara mental atau secara akidah. Akhirnya apa? Banyak pribumi yang mengikuti klan Ba'alawi atau Habaib Indonesia yang dikira ini keturunan Rasulullah, bahkan berani mati. Banyak yang membela Habaib dari orang-orang Nahdiyin dengan kekuatan berani mati. Karena apa? Mereka menyangka bahwa klan Ba'alawi itu adalah dzurriyyah Rasul. Padahal faktanya bukan. Secara penilaian kitab nasab dan tes DNA, kalau sampai klan Ba'alawi ini gagal secara kitab nasab dan penelitian ilmiah sebagai dzurriyyah Rasul, yang membela mati-matian kalau sampai mati itu bukan mati syahid, entah mati apa. Maka dari itu, bagi pribumi Indonesia yang mencintai Habaib boleh, tapi ketahuilah Habaib klan Ba'alawi itu bukan keturunan Rasulullah. Cintailah mereka sebagaimana kalian mencintai adanya mereka. Kalau memang berilmu, ilmunya. Kalau memang akhlak-akhlaknya. Semacam itu. Karena apa? Dengan bukti kitab nasab dan tes DNA ini sudah cukup kuat untuk menolak dan menggugurkan bahwa mereka itu adalah keturunan Rasulullah SAW. Sahabat Muslim dimanapun berada, dzurriyyah Rasulullah itu adalah Sayyid Syarif, tapi Habaib itu bukan dzurriyyah Rasulullah, tetapi dzurriyyah dari klan Ba'alawi yang umumnya ada di Indonesia. Dan secara penelitian kitab nasab dan kajian tes DNA tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, mereka gagal dan gugur sebagai keturunan Rasulullah SAW. Sahabat Muslim dimanapun berada, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.